Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Selain Rally Dakar, pada film ini juga menampilkan jenis balapan yang paling legendaris, yaitu Le Mans 24 jam. Namun tidak hanya tentang balapan resminya saja, tetapi juga persaingan di luar lintasan yang berpengaruh terhadap jalannya balapan. Di generasi saat ini, terdapat satu pembalap paling berbakat bernama Michel. Hampir semua kejuaraan dapat dia menangkan dengan sempurna. Ketepatannya dalam memprediksi situasi, sangatlah akurat. Saat ini, dia dan ketiga temannya bergabung dengan tim milik ayahnya, untuk mengikuti balapan Rally Dakar. Mereka terbagi dalam dua mobil, dan orang di samping pengemudinya menjadi navigator. Ketika di medan bersalju, mereka harus berhati-hati dengan lapisan salju yang licin. Tidak jarang juga pembalap seperti Michel melakukan kesalahan, dan tergelincir. Instingnya mengatakan, bahwa lapisan es di bawahnya mulai retak. Dia langsung memacu mobilnya dengan kencang, agar tidak terjebak di tempat ini. Usahanya berhasil, dan dari belakang dia kembali menyusul temannya yang bernama Steve. Di depannya terdapat satu pembalap senior, bernama Bob Kramer. Mereka semua sedang memperebutkan tempat pertama, menuju checkpoint terdekat. Untuk menghambatnya, Michel memiliki sebuah rencana. Ketika akan berhenti, mereka langsung menjepitnya. Mobil itu tidak bisa bergerak, sehingga dia tidak bisa keluar dari pintunya. Dengan ini, Michel dan Steve bisa sampai lebih dulu, tanpa hambatan apapun. Setelah kompetisi berakhir, mereka berempat ingin menghadiri pesta yang diadakan. Tiba-tiba terdapat sebuah mobil, yang dengan sengaja menyerempetnya. Steve yang memegang kemudi tidak terima, dan mengejarnya. Ternyata arah yang dituju mobil itu sama dengannya, yaitu ke lokasi pesta. Mereka masih melaju dengan cepat, bahkan sampai membuat wartawan kenalannya terkena cipratan salju. Setelah sampai, Steve berniat marah pada lawannya itu. Namun mengetahui dia adalah seorang wanita, sikapnya mulai berubah drastis. Tentu mereka saling kenal satu sama lain, karena dia juga adalah seorang pembalap, yang sama hebat sepertinya. Tetapi yang menjadi pusat perhatian dalam acara ini, tetaplah Michel dan timnya. Hanya ada satu orang yang menyimpan dendam kepada mereka, yaitu Bob, pembalap sebelumnya. Dia sampai mengintimidasi David, navigator dari Michel. Pesta kali ini bukanlah acara biasa, karena merupakan pemberian penghargaan kepada pemenang kejuaraan rally. Steve yang selalu periang, berhasil mendapatkan peringkat kedua. Dan tentu saja untuk juara pertamanya adalah Michel, yang kali ini memenangkannya 2 tahun berturut-turut. Selama pesta, mereka berkumpul dan bersantai bersama. Kecuali Steve, yang selalu mendekati wanita yang diincarnya. Mereka bertiga memperhatikan, bahkan terus mengintip, ketika Steve melancarkan rayuan mautnya. Beberapa hari setelah acara itu selesai, mereka semua dipanggil ke rumah oleh pemilik tim, yaitu Henry, ayah dari Michel. Keponakannya yang bernama Laura juga sangat merindukannya, karena lama tidak berjumpa. Merci d'être là aujourd'hui. Di sana Henry memberitahu, bahwa sponsor sudah memberikan mobil terbaru. Dan tujuan mereka adalah mengikuti kejuaraan paling legendaris, yaitu Le Mans, yang dilaksanakan selama 24 jam. David yang sebelumnya hanyalah navigator, kini diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pembalapnya, apabila tampil maksimal dalam rally berikutnya. Bagi mereka ini adalah kabar gembira, namun tidak untuk Elizabeth, ibu dari Michel. Semalam, dia mendapatkan mimpi yang menakutkan. Mobil yang dikendarai Michel, akan bertanding sengit dengan salah satu rivalnya, yang saat ini sudah tidak ada. Di sana terjadi kecelakaan mengerikan, yang kemudian merenggut nyawanya. Selama ini mimpinya selalu menjadi kenyataan, dan kini dia sangat ketakutan. Michel mencoba menenangkannya, dan memberitahukan bahwa hal ini tidak akan terjadi. Terlebih rivalnya yang ada dalam mimpi, kini sudah tidak ada. Setidaknya, sampai saat ini.
Asosiasi balap mengumpulkan seluruh tim untuk menyampaikan sebuah kabar. Rival dari tim Valiant kini sudah kembali, dan posisi pemilik dipegang oleh orang bernama Ruth Wang. Dia merupakan anak dari pemilik sebelumnya, yang akan melakukan segala cara untuk menang. Seketika mereka teringat dengan mimpi dari Elizabeth, yang kali ini mungkin akan terjadi. Acara berikutnya adalah lelang barang, yang salah satunya adalah helm dari Juan Manuel Fangio, pembalap legendaris di dunia. Ruth mewarisi sifat dari ayahnya yang tidak mau mengalah, sehingga ingin memiliki seluruh barang yang ada. Michelle mencoba menggertak, dengan menawar lebih tinggi. Tentu saja Ruth tidak ingin kalah, sehingga menawarnya dengan harga yang fantastis. Merasa puas dengan semua itu, ternyata Ruth sudah dipermainkan. Barang itu sebelumnya adalah milik Michelle, dan kini dia malah memberinya keuntungan lebih. Di rumah, Henry menjelaskan semua yang baru saja terjadi. Renonce à cette course. Namun dia tetap bersikeras untuk tetap ikut, dan akan memastikan semua mimpi istrinya tidak akan terjadi. Elizabeth tidak bisa berbuat banyak, dan hanya memikirkannya seorang diri. Sebelum balapan yang dinanti itu, mereka semua masih harus melakukan balapan rally. Kali ini David menjadi salah satu pembalapnya, dan ingin mengerahkan seluruh kemampuannya. Semua ini demi kesempatannya, agar bisa bertanding di Le Mans. Di belakangnya sudah ada Bob, yang terus membayanginya. David mulai panik, dengan tekanan yang diberikan. Apalagi ketika orang itu berhasil sejajar, pikirannya menjadi buntu. Giulio yang ada di samping memperingatkannya, untuk tidak berbuat nekat. Namun David tidak mendengarkan, dan terus memaksakan diri. Alhasil mobilnya kehilangan keseimbangan, dan terguling ke sungai. Tidak ada luka akibat kecelakaan itu, sehingga Giulio berhasil keluar lebih dulu. Dia menghadang Michelle, dan menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan mereka. Namun tanpa diduga, mobil itu meledak, ketika David masih berada di sana. Seketika Michelle keluar, dan ingin memadamkan apinya. Tetapi usahanya sia-sia, karena api itu sangat besar, dan sudah membakar semuanya. Mereka tidak berdaya, dan hanya bisa melihat kenyataan pahit ini. Di pemakaman, mereka bertiga turut hadir ke sana. Selain dengan keluarga, mereka bertemu dengan Julie, istri dari David. Kakak dari Michelle yang bernama Jean-Pierre menawarkan diri, apabila suatu saat dirinya membutuhkan bantuan apapun. Mereka dengan David sudah seperti saudara, dan Julie sangat berterima kasih akan hal itu. Di tempat lain ketika tim Valiant berduka, Ruth sedang menguji performa dari pembalapnya. Ambisinya sangat tinggi, namun pengetahuan teknis soal balapan masih kurang. Kepala tim memberitahukan, apabila ingin menang, dia harus meningkatkan performa dari pembalap, atau mencari pembalap lain yang lebih baik. Odessa, this man doesn't feel useful. Namun dia yang tidak suka diperintah orang lain, ingin melakukan dengan caranya sendiri. Di lain tempat, mobil yang diberikan sponsor tim Valiant sudah datang, dan mereka langsung memeriksanya. Di kesempatan itu Julie juga datang, dan ingin melihat. Bagi David, mengikuti kejuaraan Le Mans adalah cita-citanya. Kini dia ingin meneruskannya, dengan meminta menjadi pembalapnya. Tidak ingin mengecewakannya, Jean-Pierre memberinya kesempatan untuk melakukan test drive. Michelle penasaran, dan ikut melihatnya. Enfin pour quelqu'un qui connaît pas le circuit, je trouve que ça reste pas mal, non? Namun hasil itu masih kurang, apabila ingin bergabung dengan timnya. Michelle berinisiatif, untuk memberinya petunjuk di lintasan. Setiap trik kecil untuk memangkas waktu agar lebih cepat, dia ajarkan padanya. Informasi yang diberikan sangat jelas, sehingga Julie mampu melakukannya dengan baik. Kini dia mencobanya sendiri, dengan kemampuan terbaiknya. Dan tanpa diduga, waktu yang diperoleh bisa lebih cepat, dan sudah sejajar dengan para pembalap profesional lainnya. Karena masih tersisa satu slot untuk pembalap, Michelle secara pribadi menerima, untuk masuk ke dalam timnya. Dia membawanya, dan berniat mengenalkan pada ayahnya. Sayangnya Henry sedang panik mengejar Laura, yang saat ini sedang belajar menyetir.
Bukannya menghentikan, Michelle malah masuk ke dalam, dan membantunya dengan perlahan, agar cepat bisa. Julie sadar, apa yang dilakukan Michelle adalah sesuatu yang luar biasa. Karena bukannya melarang, tetapi mencoba mengarahkan, sehingga menjadi lebih baik. Semoga cara seperti ini dapat ditiru oleh pendidik manapun, dan dalam bidang apapun. Di gudang, mereka mencoba menginvestigasi mobil David. Di dalam tangki ditemukan sebuah benda, yang secara normal tidak ada di sana. Apabila terkena sirkuit listrik, hal itu bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Et comment du Proteus s'est retrouvé au fond de ce réservoir, je sais. Mereka berpikir, ada yang telah menyabotase mobilnya. Di waktu senggang, Michelle memberikan informasi dari setiap pembalap, lewat bekas ban yang ada di lintasan. Dari situ dia bisa memprediksi, langkah apa yang akan dilakukan, apabila itu adalah lawannya. Michelle sangat detail, bahkan dia memperhitungkan arah angin yang akan mempengaruhi pergerakan mobilnya. Hari sudah semakin sore, sehingga Steve datang menjemput. Dia ingin mengajak mereka, untuk makan malam bersama. Walaupun sedang bersantai, obrolan tidak akan pernah jauh dari mobil dan balapan. Michelle mengatakan, apabila sudah menghafal seluruh lintasan, kamu akan bisa melewatinya dengan mata tertutup. Mendengar itu, tentu Julie tidak percaya. Suis-le, tu verras. Langsung saja dia membawa Julie ke dalam lintasan, dan menyuruhnya untuk menutup mata miliknya. Ketika terdapat tanda angka 100, dia disuruh memberitahunya. Hanya melalui informasi itu, Michelle dapat melewati tikungan dengan sempurna, bahkan tanpa menggunakan matanya. Dia semakin cepat, dan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Melihat itu kini Julie percaya. Bukan hanya karena teori yang diberikan, tetapi akan kemampuan dari Michelle yang hampir dikatakan sempurna. Ketika hari di mana babak kualifikasi kejuaraan Le Mans berlangsung, Henry melihat istrinya semakin khawatir. Dia terus memikirkan, hal buruk akan menimpa Michelle dan timnya. Pikirannya itu tidak salah, karena di perjalanan, truk mereka sudah diincar oleh seseorang yang merupakan anak buah dari Ruth. Orang itu menembak rodanya, sehingga truk tersebut kehilangan kendali, dan tercebur ke sungai. Padahal di dalamnya terdapat mobil, yang akan digunakan untuk melakukan kualifikasi. Semua sudah hadir di sana, kecuali tim dari Failan. Apabila tidak datang dalam kualifikasi, mereka akan dinyatakan gugur. Bagi Ruth, jika dia tidak bisa menaikkan performa timnya, dia harus menghalangi saingannya untuk maju, dengan segala cara. Selalu ada orang seperti ini, sehingga semua harus berhati-hati. Dan akhirnya setelah mencoba berkali-kali, mereka mendapatkan kabar dari sopir truk miliknya. Bergegas mereka menuju ke sana, bahkan menggunakan helikopter. Lokasinya langsung ditemukan, sehingga Michelle dan Steve langsung turun ke sana. Mau tidak mau mereka harus membawa mobil ini melewati jalan raya, untuk menuju ke sirkuit. Dengan jarak 60 km, mereka harus sampai dalam waktu 18 menit. Helikopter terus mengawalnya, sehingga bisa mengetahui halangan di depannya. Kini tugas dari Jean-Pierre, adalah memberitahukan panitia akan kejadian ini. Dia meminta mereka untuk membukakan salah satu pintu, agar mobilnya bisa masuk. Permintaan itu dikabulkan, tetapi tidak ada toleransi waktu apabila terlambat. Setiap detik yang terbuang sangat berharga, sehingga mereka harus memanfaatkannya dengan baik. Salah satu petugas pom bensin di sana sangat beruntung, karena bisa melihat dua mobil balap secara langsung di depannya. Apalagi yang membayarnya adalah helikopter, yang muncul di belakangnya. Usaha keras itu membuahkan hasil, karena kedua mobil berhasil masuk ke sana. Beberapa detik sebelum waktu pendaftaran berakhir, mereka bisa mencapainya. Tinggal sedikit lagi untuk menyingkirkan, kini Ruth harus menemukan cara lain. Find another way. Malamnya ketika tim Failan masih melakukan kualifikasi, asisten dari Ruth menyelinap ke sana. Dia melubangi salah satu ban, untuk memberi mereka jebakan. Ketika ingin pergi, Steve melihat kemudian mengejarnya. Dia pun berhasil menangkap, dan akhirnya mengetahui siapa orang di baliknya.
Langsung saja, Steve membawanya kepada tuannya. Saat kembali, tentu kejadian itu dia ceritakan kepada timnya. Mereka masih berpikir, dan belum mengetahui apa yang direncanakannya. Untuk menutup mulut dan menyiapkan rencana selanjutnya, Ruth menemui Steve. Karena sangat lemah dengan wanita, dengan mudah Ruth menggodanya. Di tempat lain, dia sudah mengutus anak buahnya untuk menculik Henry. Semua masih belum sadar, bahwa hal itu dilakukan guna mengancam Michelle. Langsung saja, Michelle menuju ke rumah milik Ruth. Où est mon père? Dia kaget bahwa Steve ada bersamanya, yang bisa digunakan sebagai alibi, untuk lolos sebagai tersangkanya. Karena ingin ayahnya tetap selamat, Michelle terpaksa harus menuruti kemauannya. Ruth menyuruhnya untuk tidak boleh mendahului timnya, selama balapan berlangsung. Dia juga tidak boleh menceritakan masalah ini kepada polisi, apabila ingin nyawa ayahnya tetap selamat. Setelah bangun, Steve menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan. Di sana Michelle menceritakan semuanya, dan apa yang diperintahkan Ruth. Steve emosi, karena merasa dijebak. Namun menyadari Henry ditawan, dia pun hanya bisa menurut, seperti yang akan dilakukan Michelle. Ketika balapan akan segera berlangsung, penonton sudah memadati tribun. Tim lain nampak sangat siap, sedangkan Michelle masih diam memikirkan semuanya. Dia bahkan sampai tidak sadar, bahwa orang di sekitar terus memperhatikannya. Yang dia inginkan hanyalah segera menyelesaikan balapan ini, dan melihat ayahnya kembali. Persiapan sudah selesai, sehingga semua diminta meninggalkan lintasan. Mesin dihidupkan, dan mereka pun berjalan untuk pemanasan terlebih dahulu. Penonton juga sudah tidak sabar, untuk melihat balapannya. Dan ketika dimulai, semua langsung memacu mobilnya dengan kencang. Terdapat dua mobil yang sangat menonjol, yaitu tim milik Ruth dan mobil yang dikendarai Michelle. Dengan cepat mereka menyalip banyak pembalap, tanpa kesulitan. Namun seperti yang diperintahkan, Michelle tidak boleh mendahului tim milik Ruth, dan harus tetap di belakangnya. Timnya mulai curiga, karena Michelle seperti tidak bisa mengeluarkan kemampuannya, ketika di belakang mobil tim Ruth. Mereka masih mengira, bahwa mobilnya mengalami masalah. Ketika memasuki pit stop, mereka berencana mengganti ban miliknya, yang sialnya adalah ban yang sudah disabotase asisten Ruth. Tiba-tiba, Michelle merasakan bahwa cuaca akan berganti. Jean-Pierre yang melihat itu langsung meresponnya, dengan menggantinya lagi dengan ban hujan. Sedangkan tim Ruth, dengan pengalaman yang biasa, mereka terlambat menyadarinya. Kesempatan ini harusnya bisa dimanfaatkan Michelle, untuk meninggalkan tim milik Ruth. Namun dia malah melambat, seakan-akan menunggu lawannya untuk menyalipnya, yang akhirnya terjadi. Mereka berdua masih bertahan, ketika jalan mulai licin, dan banyak pembalap tumbang satu persatu. Ruth puas dengan apa yang dilihatnya, sampai-sampai dia pergi mengunjungi Henry, untuk mengejaknya. Ternyata, yang dia lakukan ini bukan hanya karena dendamnya terhadap Michelle, tetapi untuk membalas kekalahan ayahnya dari dulu. Sampai malam hari, posisi pun belum berubah. Jean-Pierre sudah tidak tahan, kemudian menemui Michelle untuk mencari tahu masalahnya. Setelah mendengarkan cerita sebenarnya, dia akhirnya memahaminya. Tiba-tiba Michelle melihat mobil Ruth kembali, dari lokasi menahan ayahnya. Dis à Julie de venir, Jean-Pierre. Dia menyuruh Julie untuk menyamar menjadi dirinya di lintasan, sementara dia akan menyusup untuk menyelamatkan ayahnya. Tentunya dari mobil itu, dia akhirnya mendapatkan data lokasinya. Sialnya dia ketahuan oleh anak buah Ruth, dan membawanya. Di lintasan, helm dari Bob, pembalap dari tim Ruth menabrak burung, dan harus dirawat terlebih dahulu. Karena kekurangan pembalap, Ruth memiliki ide untuk menggunakan Michelle di timnya. Menyadari posisinya, dia tidak bisa menolak permintaan itu. Di waktu yang sama, salah seorang pembalap tim Ruth mendatangi Julie, yang dia kira adalah Michelle. Dia menjelaskan bahwa yang menyabotase mobil milik David adalah Bob, yang saat ini merupakan pembalap dari tim Ruth. Dia juga tidak menyukai cara kotor seperti ini, dan harus memberitahunya. Mendengar itu, emosi dari Julie memuncak.
Walaupun tampak tenang, pikirannya sudah dikendalikan oleh amarah. Dia ingin membalaskan dendam suaminya kepada Bob, yang sialnya posisinya sekarang sedang digantikan Michelle. Di momen itu, Elizabeth juga datang untuk melihatnya. Dia ingin memastikan semuanya baik-baik saja, sehingga ikut menonton di sana. Situasi masih terkendali, sampai pagi hari. Sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi, seperti dalam mimpi ibunya. Sungguh ironis, Julie tidak menyadari bahwa orang di depannya adalah Michelle, dan langsung menabrakkan mobilnya. Semuanya kaget, karena kejadian ini tidak ada dalam rencananya. Hanya Elizabeth yang sadar, karena situasinya sama persis seperti mimpinya. Menyadari itu, Steve langsung bergegas menuju ke sana. Michelle semakin terpojok, dan tidak bisa mengendalikan mobilnya. Julie yang pikirannya buntu, kembali menabrak mobilnya, kemudian terlempar keluar. Michelle berhasil keluar dari mobilnya, sehingga bisa diselamatkan. Tanpa pikir panjang dia berlari mencari Julie, yang kondisinya masih di dalam mobilnya. Dengan nekat dia menariknya, sebelum mobil itu meledak. Julie yang ternyata masih sadar, langsung mengamuk. Namun setelah mengetahui bahwa lawannya itu ternyata adalah Michelle, dia langsung pingsan. Steve yang sudah sampai di sana, melihat kedua orang itu baik-baik saja. Dia pun langsung memberitahu Elizabeth, agar tidak khawatir. Di balik insiden ini, Michelle akhirnya mendapatkan waktu untuk menyelamatkan ayahnya. Beruntung penjaganya hanya satu orang, sehingga dia bisa masuk ke sana. Tanpa berlama-lama dia melepaskan ayahnya, dan bergegas menuju ke mobilnya. Penjaga lain yang kembali melihat itu, dan menembakinya. Walaupun berhasil lolos, sialnya tangan dari Steve terluka. Padahal, berikutnya adalah gilirannya untuk masuk ke dalam lintasan. Ruth yang masih nampak sibuk dengan timnya, langsung mendapatkan kabar buruk dari anak buahnya. Dengan kembalinya Henry, kini tim Vailan bisa menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Semuanya langsung dipersiapkan, yang sialnya, malah memakai ban yang sudah disabotase asisten dari Ruth. Semua masih berjalan normal, dan Steve harus segera mengejar ketertinggalannya. Sementara itu tim Ruth yang ada di depan terus mempercepat lajunya, agar memperkecil peluang bagi lawan untuk mengejarnya. Dengan keluarnya Michelle, harapan satu-satunya bagi tim Vailan ada di pundak Steve. Dia akhirnya bisa menyusul, dan siap menyalipnya. Sialnya ban miliknya tiba-tiba meledak, dan mulai melambat. Keseimbangan mobil itu sudah mulai goyah, namun Steve terus mencobanya agar tetap ada di lintasan. Tim dari Ruth terus memaksa mobilnya, untuk segera mencapai garis finish, yang sialnya membuat mesinnya mencapai batasnya. Kini semuanya menjadi tidak pasti, karena mobil itu akhirnya melambat dan berhenti. Hanya tinggal beberapa meter, pembalap itu harus turun untuk mendorong mobilnya. Sementara itu Steve dengan pelan semakin mendekat, yang kini sudah bisa melihatnya. Semua menjadi tegang, karena tidak tahu siapa yang akan menang. Mereka tidak akan mengedipkan matanya, sampai momen terakhir. Bendera sudah diangkat, dan jarak semakin menipis. Dan hanya selisih beberapa sentimeter saja, Steve berhasil merebut posisi pertama. Semua langsung berteriak, akan kemenangan dramatis ini. Sedangkan bagi Ruth, semua sudah berakhir. Di dalam kerumunan, Steve langsung dibawa timnya menuju suatu ruangan. Dan setelah melepas helmnya, ternyata dia adalah Michelle. Dalam keadaan terluka, dia tentu harus membantu temannya. Karena baginya, bagian yang terpenting sudah dia dapatkan, yaitu keselamatan keluarganya. Kemenangan ini tidak hanya untuk Steve saja, tetapi untuk semua orang yang berhasil mewujudkan apa yang dia inginkan. Bagi banyak orang, mimpi adalah suatu petunjuk. Tetapi yang sebenarnya, mimpi dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Jangan biarkan mimpi menghambatmu untuk melangkah pasti di dunia nyata. Karena suatu arti dari mimpi selalu berbeda-beda, tergantung sudut pandang dan pengetahuan orang yang menyampaikan. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang.
Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.